warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zainatun, saya dari kelas 7B. Menurut Robin Fogarty, pada tahun 1991 ada 10 model pembelajaran terpadu. Jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Yang pertama ada, terdapat dibagi menjadi 3, yaitu 1 desain ilmu yang terdiri dari connected, nested, fragmented. Lalu yang kedua antar bidang studi atau terdiri dari sequence, share, webbed, integrated, thread. Dan lalu yang terakhir ada lintas siswa, yaitu immerse and network. Itu model penggalan atau fragmented. Nah, fragmented ini adalah model pembelajaran konvensional atau umumnya yang secara terpisah pada mata pelajarannya. Nah, model ini dicirikan dengan pemanduan di dalam satu mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Nah, setiap mata pelajaran memiliki ranah tersendiri dan tidak ada usahanya untuk mempersatukan. Model penggalan atau fragmented ini memiliki karakteristik yang pertama, yaitu pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Untuk deskripsinya yaitu berbagi disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Untuk kelebihannya ada kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Dan ada pula kekurangannya, yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas. Lebih sedikit transfer pembelajaran. Selanjutnya ada model keterhubungan atau connected. Nah, model keterhubungan ini mengkoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Nah, model keterhubungan ini didasarkan anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Nah, model ini menjadikan alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Model keterhubungan ini atau connected ini memiliki karakteristik harus menata butir-butir pembelajaran dalam proses pembelajaran secara individu. Untuk deskripsinya yaitu topik-topik dalam satu disiplin ilmu atau bidang studi berhubungan satu sama lain. Nah, model keterhubungan ini memiliki kelebihan, yaitu konsep-konsep utama saling berhubungan mengarah pada pengulangan atau review. Nah, rekonseptualisasi dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Adapun kekurangan dari model keterhubungan atau connected ini yaitu disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu saja. Ada model sarang atau nested. Nah, model nested ini merupakan pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan, yaitu keterampilan berpikir, sosial, dan mengorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, keterampilan sosial, berpikir, dan konteks atau content skill dicapai di dalam satu mata pelajaran atau subjek area. Model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Orang ini memiliki karakteristik, yaitu pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Untuk deskripsinya yaitu keterampilan sosial, berpikir, dan konten atau kontensil dicapai dalam suatu mata pelajaran saja atau subjek area. Nah, untuk kelebihannya yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Untuk kekurangannya yaitu pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau
pelajaran. Ada model urutan atau sekuen termasuk ke dalam antar bidang studi. Nah, untuk antar bidang studi ini pertama ada sequence atau model urutan. Nah, sekuen ini adalah proses pembelajaran beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan atau konsepnya. Sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Nah, persamaan-persamaan yang diajarkan secara bersama meskipun termasuk dalam mata pelajaran yang berbeda. Model ini memandu topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda-beda secara paralel. Lalu selanjutnya, model urutan ini memiliki karakteristik yaitu model pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Untuk deskripsinya yaitu persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersama meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Nah, untuk kelebihannya ini memfasilitasi transfer pembelajaran melintas beberapa mata pelajaran. Jadi kelebihan ini pada model urutan ini model ini memfasilitasi transfer pembelajaran atau jadi lintas pembelajaran. Nah, tidak hanya satu mata pelajaran tetapi pada lintas pembelajaran juga. Lalu kekurangannya itu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Nah, lalu yang kedua ada model bagian atau shared. Nah, model pembelajaran terpadu ini tipe shared ini didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Nah, untuk bentuk pemaduan pembelajaran model ini akibat adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, model bagian ini memiliki karakteristik bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Untuk deskripsinya yaitu perencanaan tim atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap atau attitude yang sama. Lalu untuk kelebihannya terdapat pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Nah, untuk kekurangannya ini yaitu pada mata pelajarannya itu membutuhkan pembuatan model bagian ini membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi pada setiap guru. Selanjutnya ada model jaring laba-laba atau webbed. Nah, model jaring laba-laba ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, model web ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, karakteristik dari model jaring laba-laba ini yaitu tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, itu terdiri dari beberapa mata pelajaran seperti IPA, IPS, SPDP, Indonesia, PJOK, dan lain sebagainya. Nah, untuk deskripsinya itu pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, untuk kelebihannya itu dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Kelebihan model jaring laba-laba ini yaitu dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Untuk kekurangannya yaitu tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar berarti juga relevan dengan konten. Selanjutnya ada model galur atau threaded, yaitu
Pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Model 3D ini merupakan model pemandu bentuk keterampilan. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Nah, model Galur ini memiliki karakteristik yaitu model pemanduan bentuk keterampilan. Bentuk 3D ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Nah, untuk deskripsinya yaitu keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntankan melalui berbagai disiplin. Nah, untuk kelebihannya itu siswa mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Lalu kekurangannya, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Ada model keterpaduan. Model keterpaduan ini atau kurikulum terpadu ya, karena ini termasuk dari pembelajaran terpadu atau termasuk dari jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Nah, model terpadu ini atau integrated ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikulum dan menentukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Nah, ditinjau dari penerapannya, model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di SD. Nah, model integrated ini merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, model keterpaduan ini memiliki karakteristik yaitu pemanduan sejumlah topik di mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Untuk deskripsinya itu dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Lalu kelebihannya itu yaitu mendorong murid atau mendorong siswa untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Contohnya siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Untuk kekurangannya itu membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengerjaan yang sama. Nah, jadi untuk kekurangannya ini membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengerjaan yang 9 ada model celupan atau model immersed. Nah, model immersed ini merupakan jenis pembelajaran terpadu pada lintas siswa. Nah, model ini merupakan model kecelupan atau immersed itu merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu di mana siswa dapat memadukan semua data dari bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran model immersed ini tidak lagi berfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah pada siswanya sendiri. Lalu pada mata pelajaran terpadu ini, tipenya yaitu seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Nah, para siswa menyaring sendiri menyeluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Celupan atau immersed ini memiliki karakteristik yaitu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, di sini guru membantu siswa untuk menyaring atau memperlihatkan bagaimana sih pengalaman-pengalaman pada kehidupan sehari-hari dan dihubungkan pada mata pelajaran
mata pelajaran yang ada. Nah, dihubungkan juga dengan medan pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu deskripsi. Nah, siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui presisi bidang yang disukai atau area of interest. Nah, untuk kelebihannya yaitu keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri. Jadi keterpaduan ini atau integratednya itu berlangsung pada diri siswanya sendiri, tidak di luar siswa, tidak di luar siswa atau tidak dalam mata pelajaran. Lalu selanjutnya ada kekurangannya yaitu dapat mempersempit fokus pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada model jaringan atau network. Nah, model network ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau nilai atau lainnya sehubung dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, model network ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya serta mengaplikasikan dalam kehidupan dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Nah, model jaringan atau network ini memiliki karakteristik yaitu mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi di lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Untuk deskripsinya itu belajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya. Untuk kelebihannya itu bersifat proaktif. Nah, pelajar terstimulus oleh informasi atau konsep-konsep yang baru. Untuk kekurangannya itu dapat memecahkan perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Nah, untuk model jaringan ini biasanya digunakan dalam sekolah SMA, seperti terdapat pembelajaran minat. Nah, dari 10 model tersebut yang dipilih dan diprogramkan pendidikan guru sekolah ada 3 model, yaitu keterhubungan, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Telah selesai dilaksanakan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.